Belum Ustaz. Masih di saya streaming ke Facebook soalnya ada yang mau ikut ngaji katanya. Siap, tamam. Itu teman Rijal itu ikut di Facebook. Rijal siapa? Rijal Gunawan itu yang teman saya kemarin, teman kampus. Oh, teman kampus. Siap, tamam. Oke. Enggak Ustaz, udah bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah sekarang kita akan masuk kepada pembahasan dilalah iltizamiyah yang kemarin kita tinggalkan, ya enggak? Kita meninggalkan kata in bi aklin iltuzim. Untuk menjelaskan hal tersebut, saya berikan muqaddimah dulu. Jadi begini. Kita mengetahui sebelumnya bahwa ulama mantik itu membahas tentang makna. Dan makna kita tahu bahwasanya ada yang secara utuh disebut dengan mutabaqah, dilalatu al-lafzi ala ma wudi'alahu bil mutabaqah. Kemudian dilalatul lafzi ala ma yatadamman atau ala juz'ihi, pada juz'inya, maka disebut dengan tadammun. Tapi ada makna yang tidak masuk dalam kategori lafaz. Bukan makna lafadznya. Berarti itu kalau bukan makna lafadznya berarti makna yang di luar lafaz. Iya. Bukan makna lafaz tapi di luar lafaz. Makna yang di luar lafaz ini ada yang lazim, ada yang ghairu lazim. Yang ghairu lazim, yang tidak punya hubungan, maka kita tidak anggap. Itu ulama mantik tidak menganggapnya. Yang dianggap adalah yang mu'tabar indal manatiqah, yang dianggap adalah yang lazim faqat. Yang lazim saja, yang punya hubungan. Nah, apakah semua lafaz yang punya, apakah makna yang punya hubungan, makna kharij tadi, makna yang luar, itu yang punya hubungan dengan makna yang di dalam lafaz, apakah semua yang punya hubungan kemudian dianggap? Nah, ini tidak. Gitu ya. Ulama memberikan syarat. Jadi luzumiyahnya itu terjadi di mana? Dan saya sudah menjelaskan tentang permasalahan luzum, bahwasanya itu adamul infikak. Permasalahan lazim saya sudah juga menjelaskan. Kemudian juga permasalahan malzum saya sudah menjelaskan juga, berikut contohnya. Sekarang itu permasalahannya adalah terjadinya luzum. Terjadinya luzum. Nah, adamul infikak ini, tidak terlepasnya antara dua sesuatu, itu terjadi di mana? Terjadi di mana? Apakah terjadi di kenyataan? Satu. Atau dia terjadi di otak? Dua. Atau dia di kenyataan dan di otak? Atau di kenyataan saja? Ada tiga. Apakah dia fil kharij? Wuku'ul luzum, terjadinya luzum. Terjadinya luzum, terjadinya hubungan antara dua sesuatu ini. Waqa'a fi ayyi syai'. Terjadi di mana? Gitu. Aina waqa', di mana dia terjadi?
Apakah waqa'a fil kharij? Apakah terjadi di kenyataan? Satu. Kenyataan saja berarti. Atau dia terjadi di akal saja, atau terjadi di kedua-duanya. Jadi di kenyataan dan di akal. Gitu. Jadi luzum tadi hal huwa mutasawwarun fi dhihni faqat am huwa mutasawwarun. Maaf. Apakah dia mutasawwar, dibayangkan oleh akal saja, atau mutahaqqaqun fil khariji faqat, atau terjadi di kenyataan saja tapi tidak bisa dibayangkan oleh akal, au mutasawwarun fil aqli wa mutahaqqaqun fid dhihni, atau ternyata kedua-duanya. Ya, seperti itu. Jadi yang mana? Dari sini kita mengatakan bahwasanya luzum itu terbagi menjadi 3 dari sisi terjadinya luzumiyah itu. Terjadi di mananya ada 3. Berarti ada yang waqa'a fil khariji faqat, ada yang waqa'a fid dhihni faqat, ada yang waqa'a fid dhihni wal kharij ma'an, secara bersamaan. Saya akan berikan contoh satu persatu. Contoh yang pertama. Ada malzum, lupa, malzum sama lazim kalian jangan lupa. Ada malzum, ingat malzum itu berarti yang disifati, ya enggak? Lazim berarti sifatnya. Mudahnya seperti itu. Sekarang, antara apa dan apa? Antara gagak dan hitam. Nah, antara gagak dan hitam. Sekarang, hitam itu tidak bisa lepas dari gagak, itu di mana? Gitu. Nah, pertanyaannya gitu. Di manakah kita mendapatkan bahwasanya hitam itu tidak bisa lepas dari gagak? Berarti di mana ada gagak, ingat-ingat kata-kata saya ini. Jangan dibalik. Di mana ada gagak, pasti ada hitam. Jangan dibalik. Karena kita kaidahnya gimana? Idza wujidal malzum, berarti wujidal lazim. di mana ada gagak, wujidal lazim. Berarti ada hitam. Kalian sudah paham, Allah ta'ala. Di mana ada gagak, di situ ada hitam. Berarti gagak di malzum. Berarti gagak malzum. Aswad atau hitam berarti lazim. Itu ya, ingat-ingat. Di manakah hal ini terjadi? Apakah di kenyataan? Iya, di kenyataan artinya fil kharij. Di kenyataan, kalau kamu melihat gagak pasti ada hitamnya itu. Pasti itu. Nah, udah. Tapi sekarang, apakah luzumiyah itu? Apakah terikatnya hitam dan gagak atau gagak dan hitam? Itu di otak kita. Apakah lazim dan malzum di otak kita? Di makna, maknanya gimana? Apakah setiap kita membayangkan gagak di otak kita pasti hitam? Iya, pasti Saat kita hitam. membayangkan gagak di otak kita apa pasti hitam? Nah, pasti hitam kan? Iya, pasti hitam. Apa pasti hitam? Pasti hitam itu berarti maknanya kita tidak bisa melepas hitam dari gagak di otak kita. Betul nggak? Iya, Bisa iya. nggak kamu bisa nggak kita membayangkan gagak dengan warna lain? Bisa. Nah, ayo. Berarti di otak kita dia tidak lazim. Nah, paham ya? Kenapa alasannya kok tidak lazim di otak? Karena kita bisa membayangkan warna lain selain hitam. Oh, itu yang dimaksud berarti apa? Al-luzum waqa'a fil khariji faqat wala waqa'a fil dhihni. Al-luzum waqa'a fil khariji faqat walam yaqa' fil dhihni. Jadi luzum itu hanya di kenyataan saja. Buktinya di akal kita bisa membayangkan gagak dengan warna lain. Sehingga hitam terlepas dari gagak. Nah, udah selesai.
Kemudian contoh yang kedua. Gitu. Fid dzihni wa fil kharij, fid dzihni faqat. Jadi luzumnya itu hanya waqa'a fil aqli. Tapi di kenyataan kita tidak menemukan. Contohnya apa contohnya? Contohnya adalah seperti buta dan melihat. Melihat dan buta. Atau basor dan ama. Basor dan ama. Melihat dan Cinta dan sekarang cinta dan benci menang sama orang. jadi ada apa? Jadi kita sekarang mendapatkan basor, ya enggak? Ingat-ingat, basor adalah malzum. Oh, enggak, balik. Kamu tulis, ama buta itu malzum. Itu. Ama itu malzum. Basor adalah lazim. Basor adalah lazim. Nah, pertanyaannya sekarang, dimanapun kita membayangkan ada ama, di situ pasti kita membayangkan ada basor. Dimanapun kita membayangkan ada buta, pasti di situ ada melihat. Bayangan kita. Tapi di kenyataan kita tidak pernah menemukan di mana ada orang buta, ada orang melihat. Gak ada itu. Di kenyataan berarti terpisah antara apa? Antara buta dan melihat. Coba ulang. Ulang. Begini, kamu tulis dulu. Yang malzum mana? Buta. Yang lazim adalah basor. Itu. Berarti idza wujidal ama, idza wujidal malzum, itu berarti idza wujidal ama. Wujidal basor. Dimanapun ada buta pasti ada penglihatan. Gitu. Itu di akal kita. Kok bisa? Ya, karena setiap kali kita mendefinisikan yang namanya buta, pasti buta itu definisinya adalah tidak melihat. Betul nggak? Kenapa dimatikan, Ustaz? Gitu. Berarti saat kita mengatakan buta, oh berarti itu melazimi yang namanya melihat. Tapi itu di akal kita, karena definisi hanya terjadi di akal, tidak di kenyataan. Maka saat dimanapun kita mengatakan buta, gitu, atau membayangkan ada buta, pasti ada kata melihatnya. Ya kan? Karena apa maknanya buta? Adamul basor. Maknanya ama itu adamul basor. Sudah. Berarti buta dilazimi oleh melihat. Tapi itu hanya di kenyataan. Setelah kita cross check di mana? Tapi itu hanya di akal. Setelah kita cross check di kenyataan, apakah ada orang buta itu melihat? Tidak ada. Nggak ada. Iya, mana ada orang buta melihat? Itu. Kan tidak ada. Berarti di kenyataan buta itu tidak dilazimi oleh melihat di kenyataan. Karena setiap orang yang buta pasti tidak melihat. Orang yang buta pasti tidak melihat. Iya, di kenyataan, paham ya? Oh iya. Di kenyataan. Tapi saat kita mendefinisikan buta, berarti di akal kan? Karena definisi di akal. Kita tidak bisa lepas dari kata melihat. Apa definisinya buta? Tidak melihat. Oh, berarti dimanapun ada kata buta, pasti ada melihat. Ya enggak? Oh iya. Itu di akal. Itu di akal. Ada kursinya ya? Itu di akal. Paham ya? Iya, paham. Udah. Ini ada pengganggu nih, ada pengganggu ini. Itu berarti maknanya apa? Itu berarti maknanya Luzum
ini bukan. Al-luzum fi dzihni faqat. Luzum, jadi hubungan antara lazim dan malzum itu hanya terjadi di akal saja. Tapi tidak terjadi di kenyataan. Jadi ingat-ingat itu. Nah, udah ini, paham? Paham, Setelah paham, itu, paham. Setelah itu, yang ketiga. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Berarti al-luzum waqa'a fi dzihni wa fil kharij ma'an. Ma'an itu bisa apa bersamaan. Jadi contohnya seperti apa? Seperti 4 malzum, 4 malzum. 4 malzum, genap itu lazim. 4 itu malzum, genap itu lazim. Ya. Berarti idza wujida al-arba'ah. Berarti apabila ada 4 pasti ada genap. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kacau nanti. Itu. Jangan dibalik. Bila mana ada 4 pasti ada 2. Pasti ada 2 malis. Pasti ada genap. Berarti mana yang malzum? 4. Mana yang lazim? Genap. Sekarang kita membayangkan ada 4. Apa pasti ada genapnya di sana? Di otak kita? Iya. Iya. Ya. Iya, kita bayangkan ada 4 hal. Kita mentasawurkan 4. Oh, sudah pasti ada genapnya. Begitu juga. Gitu. Saat di kenyataan, kita menemukan 4 hal, 4 jari, 4 jari. 4 jari. Apakah ini genap? Apa ini genap? Genap kan ya? Nah, iya. Berarti sekarang gitu, baik di kenyataan ataupun di akal, 4 tetap dilazimi oleh genap. Sehingga luzumiyahnya, keterikatannya itu ada di akal dan ada di kenyataan. Nah, itulah 3 hal tentang al-luzum bi'tibari wuku'ihi. Gitu. Melihat kepada wukuknya itu ada 3. Ada luzum fi dzihni faqat, ada luzum fil khariji faqat, ada luzum fi dzihni wal khariji ma'an. Ya. Kemudian setelah itu, mana yang diakui oleh ulama mantik yang ada zihnunnya? Jadi luzum yang ada zihnunnya itu yang diakui oleh ulama mantik. Gitu. Jadi dilalah iltizamiyah itu bisa berlaku bila mana ada zihnunnya. Berarti ada di 2 tempat. Berarti yang mana saja berarti yang diakui? Berarti zihnun faqat dan zihnun ma'al kharij. Itu ya. Nah, berarti itu. Itulah yang dimaksud oleh musannif saat mengatakan, kenapa musannif mengatakan fahuwa iltizamun wa yasihhu hadzal iltizam, dan sah iltizam ini iniltazama bi'aqlin, bila mana iltizamnya waqa'ah fil aqli faqat au fil aqli wa fil kharij ma'an. Udah ini. Sebelum saya lanjutkan, apa ada pertanyaan? Aman. Gadis mungkin. Oh, ada. Yang lain apa ada pertanyaan? Sore ini ya. Jelas ini. Mandi wajib kan? Sudah lewat. Baik. Sekarang Mandi wajib. kita lanjutkan. Coba mungkin Ya. diulang lagi tentang mutoboko sama todomun dulu. Ya kan? Mutabaqah sama tadamun. Oh ya. Berarti ini mengulang yang kemarin berarti ya. Ya, ini kayaknya masih agak inilah. Jadi begini. Umpama kita, apa maknanya insan hayawanun natik?
Jadi ulama meletakkan lafadz terhadap makna maudhu lahu. Ingat, ada makna maudhu lahu. Makna maudhu lahunya adalah hayawanun natik. Berarti apa yang ada hayawan, ada natiknya. Berarti murakkab, ya enggak? Murakkab. Udah, murakkab. Sekarang, kemudian ada seseorang bilang sama kita, umpamanya, ada seseorang dengan saya melihat sesuatu syabah. Syabah itu melihat bayang-bayang di jauh gitu. Kita melihat bayang-bayang di kejauhan dan itu hitam. Kemudian bergerak. Ingat-ingat nih. Saya berikan contoh gitu. Ada bayang-bayang di kejauhan kemudian bergerak. Kemudian setelah itu orang ini bertanya kepada saya, apa itu yang bergerak? Atau apa bayang-bayang hitam itu? Kemudian saya bilang, insan. Kemudian saya mengatakan insan. Terus minum itu insan. Sekarang si sami'nya tadi memahami apa? Memahami, oh berarti itu hayawan. Saat saya mengatakan apa? Ha huwa insanun, itu insan. Oh, idzan, sami'nya mengatakan gimana? Idzan huwa hayawanun. Berarti dia itu hayawan. Nah, maka apa yang difahami oleh sami itu yatadamman gitu fil maknal maudhu lahu. Ya enggak? Itu Majawari. Iya. Jadi terkandung di dalam makna maudhu lahu. Karena makna maudhu lahu ada hayawan, ada natik. Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan tadam. Sehingga setiap makna yang punya tadammun wajib murakkab. Nanti mau dibelajar itu. Harus murakkab. Harus ada bagian-bagian. Itu ya. Paham Majawari? Internalnya. Saya bilang sama Mas Jauhari, gitu. Ro'aitu insanan. Ro'aitu insanan. Apa yang kamu pahami? Maknanya? Hayawanun natik ya. Kalau hayawanun natik berarti mutabakoh. Apa yang kamu pahami berarti mutabakoh. Dengan makna maudhu lahu. Nah, kalau kemudian ada orang memahami beda gimana? Ro'aitu insanan. Oh, ro'aita hayawanan. Hayawan saja gitu ya. Berarti kamu melihat hayawan. Berarti itu maknanya berarti apa? Tadammun. Kenapa? Karena hayawan ya tadamman fi hayawanin natik. Jadi seperti itu. Kamu memahami salah satu bagian daripada maknanya. Itu yang kamu tangkap. Jadi gitu. Jadi saat ada orang mengatakan ro'aitu insanan, kemudian si sami'nya mengatakan idzan ro'aita hayawanan. Tidak mengatakan hayawanan natikon. Kalau mengatakan ro'aita hayawanan natikon, berarti dia memahami mutabakoh. Gitu. Nah, sehingga seperti itu maknanya. Maka supaya mudah kemarin makna al-murad kamu ganti dengan makna al-mafhum saja. Supaya mudah. Jadi gitu. Makna allazi fahimahu sami yutabiku makna allazi wada'ahu al-wadi'. Gitu. Makna yang difahami oleh pendengarnya itu sama persis dengan yang diletakkan oleh seorang wadi'. Tidak ada yang berkurang. Itu mutabakoh. Tapi bila mana makna allazi fahimahu sami yatadamman, berarti tidak mutabakoh dong, tidak sudah. Yatadamman fil makna alladhi wada'ahu al-wadi' lahu. Berarti apa? Berarti itu tetap. Kalau makna alladhi fahimahu sami kharijun wa lazimun lil makna alladhi wada'ahu al-wadi', maka itulah lazim. Dan ulama mantik mensyaratkan
kayak al-insan. Al-insan ini kan al-maudhu lah ya, bukan? Oh ya, oh enggak bukan. Maudhu, lafat. Insan itu kan lafadznya. Maknanya apa, Jori? Ada lafat Natik. itu insan, ada makna hayawanun natik. Berarti maudhu lahu itu hayawanun natiknya. Karena maudhu lahu itu sifat untuk makna. Itu ya. Ustadz, tadi Ya. itu bayang-bayang kan yang didefinisikan, yang dipahami sebagai insan. Tadi kan contohnya bayang-bayang. Tadi kan contohnya bayang-bayang. Apa bisa dipahami sebagai insan gitu? Terus masa kita memahami cuma insan aja gitu kayaknya. Enggak. Putus suaranya. Jadi begini. Jadi begini, Daris. Tadi saya berikan contoh tadi kan, untuk kamu memahami tadammun. Jadi contohnya begini, ada bayang-bayang, kan nggak jelas itu apa. Ya nggak jelas itu apa. Nah, kemudian kamu tanya sama orang, itu apa sih? Terus orangnya bilang, insan. Kamu nggak bisa nentukan itu hayawanun natik karena cuman bayang-bayang, nggak jelas apakah dia gitu. Apakah dia insan beneran atau tidak. Maka saat ada orang mengatakan itu insan, oh berarti yang dia maksudkan adalah hayawanan karena bisa gerak dan bayang-bayang. Gitu. Dan kita belum bisa menentukan apakah gimana? Gimana, Daris? Halo. Gimana ada? Ya, gimana? Karena dia masih umum antara manusia atau hewan gitu nggih Ustaz. Atau binatang gitu nggih. Ya, betul. Iya. Ya, jadi seperti itu. Jadi karena dia tidak bisa menentukan apakah dia itu insan beneran atau bukan insan atau hewan lain gitu. Maka saat ada orang mengatakan huwa insan, maka dia memahami oh idan huwa hayawan. Gitu. Berarti yang dipahami mana tadom? Sudah paham? Terima kasih. Paham? Ya, sama-sama. Mau kemana? Ditimbali Ustaz sebentar. Oh, iya, lanjutkan. Apa lagi yang tidak dipahami kawan-kawan? Monggo. Silahkan. Itu tadi yang Sama. bayang-bayang itu. Yang bayang-bayang itu belum ini. Belum nggak. Oh, itu sekedar contoh Mas Jawari. Itu sekedar contoh. Jadi begini. Umpamanya kita melihat bayang-bayang di jauh, ya enggak? Melihat bayang-bayang di jauh. Kemudian bayangan itu bergerak. Kemudian ada orang bilang, itu manusia. Gitu. Itu manusia. Nah, kan lafadz kan manusia kan? Itu insan. Kemudian si pendengarnya memahami apa? Si pendengarnya kemudian memahami, oh berarti itu hewan. Oh, betul tidak ini? Betul. Kenapa? Karena tetapi yang dipahami adalah dilalah tadammun li'annal hayawan, karena hewan itu ya tadamman fi mafhumil insan atau fi ma'nal insan. Ya, jadi gitu saja sebetulnya. Patokannya itu dari mafhumus sami gitu. Iya. Ya, misal nanti itu di bayang-bayang yang hitam itu di cross check lah. Ternyata emang beneran manusia gimana? Apakah berubah ke mutabaqah nanti? Ya, itu tergantung pemahaman sami nanti. Ya sudah, berarti mutabaqah. Berarti yang di awal itu tadammun. Itu saja. Jadi tidak ada ikatan nanti kalau tadammun harus tadammun terus, kalau mutabaqah harus mutabaqah terus, enggak. Gitu ya. Sesuai apa yang dipahami oleh sami saat itu. Saat dia memahami, ingat-ingat. Contoh lagi. Dilala iltizamiyah umpamanya. Oh enggak,
kita berikan contoh yang lain. Umpamanya begini. Kalam, apa yang kamu pahami tentang kalam? Lafat, murakkab, mufid, ya enggak? Lafat, murakkab, mufid. Kemudian ada orang bilang, hadza kalamun. Ternyata dia cuma bilang Muhammadun dan tidak murakkab. Apa yang kamu pahami? Tadammun. Tadammun, yaitulah lafat. Lafaz. Betul tidak? Bas, Tadammun, itulah kan? tadammun. Namanya tadammun. Paham sudah? Bas. Jadi seperti itu. Ini lagi. Bentar. Ada yang menjanggal sih, sebentar. Dari bahasanya yang enak. Tadi yang contoh yang bayang-bayang hitam itu. Ini kan ketika ada orang mengatakan itu insan, dan yang tergambar oleh pemahaman Sami saat itu adalah hayawan kan, hayawan, karena dia belum tahu yang sebenarnya itu apa sih yang bayang-bayang hitam. Berarti di situ kan Ya. dalalahnya kan tadammun. Karena si Sami belum memastikan apakah itu benar-benar insan atau hayawan saja. Enggak, bukan itu Nah. alasannya. Alasannya Gimana? kenapa dia tadammun? Alasan kenapa itu tadammun adalah pemahaman si Sami terhadap lafaz tersebut. Bukan belum cross check atau tidak. Itu bukan, itu bukan. Jadi alasan kenapa dia tadammun adalah si Sami memahami kalau itu adalah hayawan faqat. Itu. Mau di cross check, mau tidak, setelah itu tidak ada urusan. Nah, paham Mas Jawari? Oh iya. Sekarang umpamanya si Sami memahami insan. Oh, berarti itu hayawanun natik. Ya udah, apa yang difahami adalah mutobaqah, memahami bayang-bayang yang jauh di sana. Oh, itu insan. Kemudian dia mengatakan, oh, berarti itu hayawanun natik dong. Ya sudah, berarti mutobaqah yang kamu pahami. Paham Berarti ya? antara, kalau kayak tadi kan masih belum jelas apakah itu hayawan saja atau hayawanun natik. Ya. Berarti pemahaman Sami itu tidak ada kaitannya apakah itu hanya sebagai imajinasi saja atau memang real itu insan hayawan natik Nggak ada. gitu. Nggak ada. Ya? Nggak ada. Pemahaman si Sami hanya berkaitan dengan apakah dia tadammun, apakah dia mutobaqah. Fakot. Jadi itu saja. Kalau si Sami memahami bagian makna, ya berarti apa? Tadammun. Berarti itu adalah tadammun. Kalau memahami keseluruhan maknanya berarti apa? Berarti mutobaqah. Oh iya, paham. Ustaz, satu lagi. Tadi itu kan kalau mutobaqah berarti harus sesuai dengan makna maudhu lah. Kalau semisal mafhumnya Sami itu makna majaznya. Asadun Kenapa? kan kalau yang mafhumnya Sami itu makna majaznya bukan makna hakikat maudhu lahnya. Terus bagaimana gitu maksudnya? Apakah termasuk tadammun gitu? Khilaf. Imam Malawi, saya jelaskan saja karena ini pertanyaan dari. Saya jelaskan saja. Khilaf. Begini, Imam Malawi, nanti kamu cek di Syarah Malawi. Imam Malawi mengatakan bahwasanya majaz min qabilil mutabaqah. Majaz itu mutabaqah. Imam Ibnu Arafah di matan mantiknya, dan itu diperkuat oleh Imam Sanusi di Mukhtasar Sanusinya. Imam Ibnu Arafah mengatakan itu di Mukhtasar Sanusinya, Imam Ibnu Arafah mengatakan di matan mantiknya, kemudian diperkuat oleh Imam Sanusi mengatakan kalau majaz itu masuk tadammun atau iltizam. Berarti ada yang berpendapat mutabaqah, ada yang berpendapat kalau bukan tadammun iltizam.
Nggih. Ya, betul. Itu majas. Perinciannya bagaimana? Lah ada apa? Al-maqam la yunasib. Maqam Belum istilahnya iya, iya. Belum pantas. Masalahnya gini. Karena saya harus menjelaskan majas sekaligus saya kaitkan dengan ilmu wada'. Ya sampun Betul. Ustaz gitu aja. Ya, saya sebutkan begini saja Daris. Gitu. Kenapa Imam Malawi mengatakan majas itu adalah mutabaqah karena majas itu juga makna maudhu lahu tapi yang takwili. Ada makna maudhu lahu yang hakiki, ada makna maudhu lahu yang takwili. Dan ini panjang di mana? Di ilmu wada'. Oh, Gitu. iya. Makanya gitu kita mengambil pendapat Imam Ibnu Arafah saja. Karena bagaimanapun kita mengatakan makna maudhu lahu itu adalah makna hakiki dan bukan makna majazi. Kelas, paham? Ya, Yang ya soalnya Ibnu Arafah tadi itu majas masuk mutabaqah atau masuk tadamun? tadamun atau iltizam. Ya. Atau iltizam, Mas Jawari. Berarti dua ya, bisa masuk di dua dalalah itu. Iya. Tadamunnya dari segi mana Ustaz? Kadang kan makna hakik dan majas itu berbeda banget. Begini, kan makna hakiki berarti keseluruhannya. Ya enggak? Sekarang, kamu tahu majas mursal kan? Iya, iya. Majas mursal. Yang alaqohnya itu kuliah. Kuliah atau juz'iyah. Sekarang saya bilang, umpamanya saya bilang, ya kemarin contohnya. Saya baca Al-Quran di rakaat pertama. Majas atau enggak itu? Majas. Majas. Ya enggak? Iya, ya enggak? Majas yang masuk tadom. Tadamun. Karena kamu baca. Kenapa? Karena itlaqul kul wa iradatul juz. Sama berarti. Berarti menggunakan secara keseluruhan gitu, mengungkapkan lafaz secara keseluruhan tapi yang diinginkan cuman makna sebagiannya saja. Ya enggak? Itu majas mursal, berarti itu tadamun. Paham? Iya Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik, paham. Terus yang iltizamnya mana? Yang iltizamnya mana? Kalau tadi yang kata Ibnu Arafah, majas itu masuk di tadamun dan iltizam. Enggak. Loh iya, contohnya gini Mas Jawari, kita mengatakan ra'aitu asadan yarmi. Saya melihat asad itu melempar. Apa makna hakikinya? Laki-laki pemberani. Hayawan muftaris, ya enggak? Maknanya asad apa? Hayawan? Ya, muftaris. Muftaris. Pertanyaannya sekarang, apa yang diinginkan di kata-kata ra'aitu asadan yarmi? Rajul suja. Seorang pemberani, ya enggak? Suja. Iya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah seorang pemberani itu masuk makna asad yang hakiki? Enggak. Enggak. Berarti kan ghairil maknal maudhu, ya enggak? Keluar dari makna maudhu. Karena rajul suja itu bukan hayawan dan bukan muftaris. Berarti bukan tadamun, tapi apa? Kharijun anil maknal maudhu lahu. Keluar dia dari makna maudhu lahu. Tapi lazim. Oh iya. Paham? Paham. Berarti ini yang iltizam ya. Yo gimana Daris? Berarti tergantung jenis majasnya Ustaz ya. Kalau tadi majas mursal yang kuliah, berarti tadamun. Kalau yang terakhir itu ya, yang tadi isti'arah, Majas bil isti'arah. Nah ini. Makanya saya tidak menjelaskan apakah hakikoh, mutabaqah atau majas.
Karena saya nggak tahu kalian pernah belajar majas atau enggak. Jadi cari aman. Karena tadi ada yang tanya, udah saya jawab. Udah, Daris? Nggih, matur suwun Ustaz. Ye, sami-sami. Baik. Kita lanjutkan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan. Nah, berikutnya sekarang kita akan beranjak kepada fasal berikutnya. Faslun fi mabahisil alfaz. Fasal tentang pembahasan lafaz-lafaz. Faslun fi mabahisil alfaz. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala musta'malul alfadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu fa awwalun ma dalla juz'uhu ala juzui ma'nahu bi'aksi ma tala wa huwa ala kismaini a'nil mufrada kulliyun aw juz'iyyun haitsu jida fa mufhimu ishtirakinil kulliyu ka asadin wa aksul juz'iyyu wa awalan lidzati in fiha daraj fansubhu aw li'aridin idza kharaj. Begini. Di bait ini, di fasal ini akan ada 3 pembahasan. Akan ada 3 pembahasan. Pembahasan pertama berkaitan dengan murakkab dan mufrad, lafaz dibagi menjadi mufrad dan murakkab 1. Kemudian pembahasan kedua, yang mufrad dibagi menjadi kulli dan juz'i 2. Kemudian yang ketiga, pembahasan ketiga, yang kulli dibagi menjadi dzati dan aradi. Saya ulangi, pembahasannya ada 3. Yang pertama, lafaz dibagi kepada mufrad dan murakkab. Yang kedua, mufrad dibagi kepada kulli dan juz'i. Yang ketiga, kulli dibagi kepada dzati dan aradi. Arodi ya. Aradi. Oke. Nah, sekarang yang pertama dulu. Lafaz itu dibagi kepada, kita tinggalkan dulu. Yang di kitab kita tinggalkan dulu. Kamu fokus penjelasan saya. Lafaz gitu. Itu ada mufrad, ada murakkab. Apa yang dimaksud dengan mufrad? Lafaz mufrad itu adalah ma la yadullu. Ma la yadullu. Ma la yadullu. Sesuatu yang tidak menunjukkan. Juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Dilalatan maksudatan. Saya ulangi. Mufrad itu adalah ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu dilalatan maksudatan. Apa maknanya? Maknanya setelah diterlak adalah ma la yadullu, sesuatu. Jadi lafaz yang tidak menunjukkan juz'uhu, bagian daripada lafadznya, juz'uhu ay juz'ul lafzi, ala juz'i ma'nahu, terhadap bagian daripada maknanya. Jadi bagian lafaz tidak menunjukkan kepada bagian makna. Dilalatan maksudatan. Dilalatan maksudatan, sekiranya dilalahnya diinginkan atau dimaksudkan. Kita katakan begini. Ada yang perlu kawan-kawan ketahui. Dalam kitab atau di dalam
kebiasaannya orang-orang ahli ilmu. Mau bisa kebiasaannya musannif. Kalau ada nafi, ya enggak? Ada nafi kan? La yadullu. Dan ada di awal, maka nafi ini akan jatuh gitu. Yang mamfinya atau yang dinafikan itu adalah satu persatu qaid atau kalimat yang ada di belakangnya nafi. Ya, saya ulangi. Kalau ada nafi, saya beri contoh begini saja sudah. Saya langsung contoh saja supaya kalian nggak bingung. Ma ra'aitu rajulan aliman. Ada nafinya kan? Ma. Nah, apa yang jatuh setelah ma? Ra'aitu rajulan aliman. Berarti ada 3 kata, ya enggak? Nah, ini disebut dengan quyud, qaid. Yang pertama adalah ra'aitu, yang kedua adalah rajulan, yang ketiga adalah aliman. Terus kita mengatakan ma ra'aitu rajulan aliman. Mana yang dinafikan oleh nafi ini? Yang ditiadakan mana? Berarti bisa 3-tiganya. Maka saat kamu mengatakan ma ra'aitu rajulan aliman, maka maksud kamu bisa jadi begini. Ra'aitu rajulan ghairah alimin. Saya melihat laki-laki tidak alim. Berarti yang dinafikan yang mana? Alim. Yang belakang, tidak alimnya, ya enggak? Tidak alimnya. Udah selesai, 1. Bisa jadi kamu menginginkan ra'aitu ghaira rajulan. Ra'aitu ghaira rajulin. Berarti nafinya jatuh di mana? Rajul. Jatuh di rajul. Berarti kamu tidak melihat laki-laki. Ya berarti kamu melihat perempuan, gitu maksudnya. Kalau tadi kamu melihat laki-laki tapi tidak alim. Oh, berarti kamu melihat laki-laki tapi jahil. Paham kan? Paham ini ya? Yang terakhir, ma ra'aitu, saya tidak melihat. Berarti apa berarti? Semuanya kan Enggak, kalau ma ra'aitu berarti apa? Buta. buta. Kan itu. Iya. Paham ini ya? Berarti nafi jatuh kepada ru'yah. Berarti adamur ru'yah ya wis ama. Buta. Nah, itu tradisinya orang ilmu. Jadi kalau nafi jatuh di depan, maka yang dinafikan adalah satu persatu apa? Satu persatu qaid yang ada di belakangnya. Maka saat kita mengatakan ma ra'aitu rajulan aliman, bisa jadi maknanya ra'aitu rajulan ghaira alimin atau ra'aitu ghaira rajulin atau ya lam ara aslan, saya tidak melihat, buta berarti. Paham ini? Begitu juga yang ada di ta'rifnya apa? Ta'rifnya mufrad. Ta'rifnya mufrad apa tadi? Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu dilalatan maksudatan. Berarti sekarang yang pertama, kamu ikuti saya saja. Yang pertama adalah laisa lahu juz'un. Ada lafdzun laisa lahu juz'un. Ada lafaz tapi tidak punya bagian. Maka disebut mufrad. Contohnya apa contohnya? A, hamzah istifham. Satu saja itu. Maka itu mufrad. Paham ya? Disebut dengan lafaz mufrad. Hamzah istifham. Kemudian yang kedua, lahu juz'un. Ingat, dia punya bagian. Lafaz ini punya bagian. Lahu juz'un. Wa juz'uhu la yadullu ala juz'i maknahu. Dia punya bagian tapi bagiannya tidak menunjukkan kepada maknanya. Tidak menunjukkan kepada bagian maknanya. Saya beri contoh langsung. Al-insan atau insanun. Ada bagiannya enggak insanun itu? Ada. Ada bagiannya. Apa saja?
hamzah, nun, sin, alif, nun. Ya enggak? Pertanyaannya, apa sin saja bisa menunjukkan kepada hayawan natik? Enggak. Apakah nun saja bisa menunjukkan kepada hayawan atau kepada natik? Tidak. Enggak. Tidak. Nah, ya ini bagian kedua. Berarti lahu juz'un wa juz'uhu la yadul. Lahu juz'un. Dia punya Wa bagian wa juz'uhu la yadullu. Lah dulu ala apa itu? Ala juz'i maknahu. Lanjutkan. Paham ya? Ala juz'i. Maknahu. Oke. Ya kan? Kalau yang pertama tadi kan Seperti laisa apa? lahu juz'un ya. Laisa lahu juz'un. Enggak punya bagian. Lanjut. Hamzah istifham. Nah, Kemudian setelah itu yang ketiga. Jatuh kepada dilalah. Ya enggak? Nafinya jatuh pada dilalah. Berarti bagaimana? Lahu juz'un wa juz'uhu yadullu ala juz'i maknahu. Tapi walaisa lahu dilalah. Tapi dia tidak ada dilalahnya. Saya ulangi. Lahu juz'un wa juz'uhu yadul ala juz'i maknahu wa laisa lahu dilalah, tapi dia tidak punya dilalah. Berarti nafinya jatuh kepada dilalah. Contohnya seperti apa contohnya? Contohnya yang paling mudah adalah, saya beri contoh ini, ingat-ingat nih. Ada seseorang namanya, ingat, ada seseorang namanya Abdullah. Pertanyaannya sekarang, apakah lafadz Abdullah punya juz'un? Punya. Punya apa? Abdun dan Allah. Dua itu. Apa bagiannya? Abdun dan Allah. Pertanyaannya yang kedua. Gitu. Tadi kan lahu juz'un. Apakah juz'uhu yadullu alal makna? Setiap bagian punya makna? Setiap bagian punya makna atau enggak? Abdul punya makna enggak? Punya makna. punya. Apa maknanya? Ya hamba. Gitu. Kemudian Allah. Apakah Allah punya makna? Punya. Punya. Ya, untuk sementara ini kita takrifkan menggunakan sifatnya. Apa? Ya, yang biasa ditarifkan oleh para ulama. Zat wajibul wujud. Zat yang wajibul wujud. Wujud. Atau zat al-aliyah. Atau zat yang maha agung. Itu ya, paham ya? Setelah itu, berarti sekarang ada orang namanya Abdullah. Apakah bisa menggunakan makna yang tadi saya jelaskan orang tersebut? Gimana, Ustaz? Saya ulangi. Tadi Abdullah, ya enggak? Ada juz'unnya, sudah. Kemudian setiap juz'un punya makna, ya enggak? Pertanyaannya, sekarang ada orang namanya Abdullah. Apakah Abdullah, ada orang namanya Abdullah, apakah maknanya seseorang tersebut yang bernama Abdullah, apakah maknanya adalah hamba Allah? Iya. Bukan. Gimana? Bukan, ya enggak? Bukan. Apakah ini maksud dengan Abdullah itu adalah dia sebagai hamba Allah atau dia sebagai nama? Sebagai nama. Sebagai nama. Sebagai nama, ya enggak? Oh, berarti laisa lahu dilalah. Berarti tidak ada dilalahnya. Ya enggak? Oh. Apa Berarti dilalah itu? Abdullah sebagai nama itu nggak ada dilalah gitu. Enggak ada dilalahnya. Kenapa alasannya? Karena yang dimaksud dengan dilalah itu hubungan antara dal dan madlul, ya enggak? Madlul. Yang Iya. kemarin loh. Yang kemarin. Itu yang dimaksud dengan dilalah, hubungan. Oh, berarti enggak ada hubungannya antara apa? Antara nama dengan maknanya. Kenapa? Karena maknanya sekarang apa? Maknanya sekarang apa? Maknanya adalah sekarang adalah orang tertentu, ya enggak? Orang tertentu. Dan Abdullah itu adalah nama untuk orang tertentu tersebut. Atau contoh mudahnya begini.
Ada orang, namanya kamu siapa? Nama saya Hadramaut. Hadoroh ada maknanya sendiri, betul nggak? Maut Ya. ada maknanya sendiri. Sekarang Hadramaut, gitu. Apakah punya hubungan dengan orang yang dinamainya? Gak ada. Nggak punya, nggak ada hubungan, gitu. Nggak ada hubungan. Saya beri contoh lain. Ada orang namanya Ja'ah Rajulun. Ja'atil malaikatuh. Ja'atil malaikatuh. Datang malaikat. Tapi nama siapa? Nama orang. Atau ada orang, kan sering ya. Ada orang namanya Fathur Rahman, ya enggak? Ada Fathun, Iya, ada iya. Rahman. Mm-mm. Apakah makna Fathur Rahman ada di orang tersebut? Enggak. Enggak ada. Oh, kalau sampai ada, berarti ada makna Allah di sana berarti. Oh, Kacau nanti. Paham ini ya? Oh, ini yang Ya. dimaksud berarti apa? Lahu juz'un wa juz'uhu yadullu ala maknan tapi laisa lahu dilalah. Tidak punya dilalah. Apa? Abdullah alaman li syakhsih tidak punya dilalah. Paham ya? Maka itu mufrad. Yang terakhir. Yang terakhir. Yang terakhir adalah jatuh kepada maksudah. Nafinya jatuh kepada maksudah. Jangan lupa. Nafinya jatuh kepada apa? maksudah. Maksudah. Baik. Seperti apa nafi jatuh kepada maksudah ini? Berarti begini. Lahu juz'un. Dia punya bagian. Wa juz'uhu yadullu. Dan bagiannya menunjukkan kepada makna. Yadullu ala makna. Itu satu kesatuan. Kemudian walahu dilalatun. Dan dia punya dilalah. Wa dilalatuhu ghairu maksudatin. Wa dilalatuhu ghairu maksudatin. Dan dilalahnya ghairu maksudah. Tapi dilalahnya tidak diinginkan. Saya beri contoh. Ingat ini contohnya. Apa contohnya? Contohnya adalah ada seseorang, ingat orang ini, ada insan, ada seseorang manusia, namanya adalah hayawanun natik. Ada orang namanya siapa? Hayawanun natik. Siapa nama kamu? Hayawanun natik, nama saya. Pertanyaannya sekarang, hayawanun natik. Yang pertama, apakah punya bagian? Punya. Apa itu hayawan dan natik? Masing-masing bagian apakah punya makna? Punya. Hayawan punya makna, natik punya makna. Yang berikutnya, apakah punya dilalah antara hayawanun natik dengan seseorang? Punya dilalah enggak? Punya hubungan enggak antara madlul, dalnya dan madlulnya? Madlulnya adalah orang. Punya. Kenapa? Karena hayawanun natik adalah zatu atau mahiyatu hadas syakhs. Karena hewan natik itu mahiyah atau esensi daripada orang ini. Berikutnya. Tetapi, apakah yang diinginkan dari kata hayawanun natik untuk menunjukkan zatnya seseorang atau untuk menamai seseorang? Menamai seseorang. Nah, berarti dilalahnya tidak diinginkan. Ya. Karena dilalahnya apa tadi?
dilalahnya. Berarti dilalahnya hayawanun natik dalla ala dzati hadzal syakhs. Tapi kemudian hal dilalatuhu maksudatun. Apakah dilalahnya kemudian diinginkan di sini? Tidak, tidak diinginkan dilalahnya. Oh, berarti dilalahnya ghairu maksudah. Kenapa? Karena yang diinginkan daripada kata hayawanun natik sebagai nama untuk orang tersebut, bukan untuk menunjukkan zat daripada orang tersebut. Bukan untuk menunjukkan esensi orang tersebut. Itulah kenapa dilalah punya dilalah tapi tidak maksudah. Contoh lain, gitu. Ada binatang buas namanya ada asad namanya hayawan muftaris. Saya punya asad namanya apa? Hayawan muftaris. Ya enggak? Namanya adalah hayawan muftaris. Nah, pertanyaannya, apakah punya dilalah antara asad dengan hayawan muftaris? Punya. Punya. Kenapa? Karena hayawan muftaris dalat ala mahiyatil asad. Punya dong. Tetapi pertanyaannya, apakah gitu? Maksudah? Tidak maksudah. Kenapa? Karena saya menamai hewan peliharaan saya, yaitu asad ini, dengan hayawanun muftaris, itu sebagai nama, tidak untuk menunjukkan kepada zat. Bedanya di mana nanti? Bedanya begini. Saat ada seseorang memanggil nama, umpamanya ada sekumpulan orang, 10 manusia. Kemudian dipanggil kepada saudara hayawanun natik, dipersilakan untuk datang, gitu. Kalau yang diinginkan adalah nama, maka yang akan datang 1 orang. Betul nggak? Umpamanya ada 10 orang di ruangan, terus dipanggil. Hayawanun natik ada tidak? Kalau yang diinginkan itu namanya, maka yang akan ngacung 1 orang. Tapi kalau yang diinginkan adalah zatnya, berarti semua orang sama gurunya juga ngacung. Karena itu yang diinginkan zatnya. Maka dari itu ini pembahasan gimana, apa Mas nih? Yowat? Pembahasan saya kepotong nih. Pembahasan yang ini. Oh, Pembahasan ini yang terakhir, Mas Yowari. Yang terakhir. Tadi kan sudah menyebutkan 3 ya enggak? iya. Yang pertama laisa lahu juz'un. Dah. Kemudian yang kedua lahu juz'un wa juz'uhu yadul ala juz'il makna. Ya enggak? Iya. Yang ketiga apa tadi? Lahu juz'un wa juz'uhu yadullu ala makna. Kemudian laisa lahu dilalah. Udah kan, sudah selesai kan? Ini yang terakhir. Lahu juz'un wa juz'uhu yadullu ala maknan. Kemudian walahu dilalatun wa dilalatuhu ghairu maksudatin. Lahu juz'un juz'uhu yadullu ala maknan, bagaimana yang di atas tadi. Kemudian walahu dilalah. Wadalah itu laisa maksudatan. Nah, tetapi laisa maksudatan. Nah, itu gimana contohnya? Contohnya ada orang, ada manusia, namanya hayawanun natik. Gitu. Jadi ada insan yusamma bil hayawanin natik. Ada manusia dinamai dengan hewan natik. Pertanyaannya sekarang, hayawanun natik punya bagian nggak? Punya. Hayawan sama natik, ya nggak? Kemudian masing-masing bagian menunjukkan makna atau tidak? Ya. Menunjukkan makna, hayawan punya makna, natik punya makna. Kemudian, apakah ada hubungan antara manusia dengan nama hayawanun natik? Ada dilalahnya. Kenapa alasannya? Karena hayawanun natik dalat. Karena hayawan natik itu dalla ala dzatiyatil insan.
ala mahiyatid insan, ya enggak? Karena Iya. hewan natik menunjukkan kepada apa? Gimana? Menunjukkan kepada karena hayawanun natik. Apakah hayawan natik punya hubungan Punya. dengan Dengan? insan? Dengan manusia yang dinamai tadi, dengan seseorang tadi, Punya. Hubungannya apa ya? punya hubungan. Kenapa? Kok punya hubungan? Karena zatnya seseorang tersebut apa? Hayawan sama natik, Natik. Iya, iya. ya enggak? Nah, Berarti punya terus, hubungan terus. berarti. Pahami dulu, berarti Ah. punya hubungan. Ya, berarti Bentar, punya bentar. dilalah berarti. Hubungannya Hmm. masih belum nyentol. Oh, Tak- gini. Iya. Punya dilalah enggak Mas Jauhari? Antara hayawanun natik dengan seseorang. Lafat hayawanun natik dengan seseorang punya hubungan enggak? Nah, hubungannya itu di mana? Hubungannya adalah hayawanun natik menunjukkan zat daripada seseorang. Betul nggak? Oh, iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Udah. Nah, ya kan? Berarti di orang tersebut ada hayawannya, ada natiknya. Karena orang. Paham ya? Oh, berarti ada dilalahnya. Pertanyaan berikutnya. Ada dilalahnya. Pertanyaan berikutnya. Apakah saat ada orang namanya hayawanun natik yang diinginkan untuk menunjukkan zatnya atau yang diinginkan sebagai nama? Iya, nama. Sebagai nama. Berarti dilalahnya tidak diinginkan. Kan. Oh, Berarti dilalahnya ghairu maksud. iya. Maksud. Sudah. Berarti dilalahnya ghairu maksud. Berarti hayawanun natik sebagai nama dari manusia gitu ya. Allah ya ta'alik. Sah. Iya. Kesimpulannya tak simpulkan dulu. Berarti Ya, sekarang lanjut. mufrad ada berapa? Mufrad ada berapa kalau seperti itu? 4. Ada 4. Ya sudah benar berarti ada 4. Apa ya? berarti yang pertama? Lahu juz'un. Laisa lahu juz'un. Contohnya seperti apa? Hamzah istifham. Istifhamiyah. Kemudian yang kedua, Lahu juz'un wa juz'uhu la yadullu ala juz'i maknahu. contohnya seperti apa? Abdun. Contohnya seperti lafadz insan tidak bisa menunjukkan kepada satu persatu hurufnya, tidak bisa menunjukkan kepada apa? Kepada hewan natik, Insan. kepada maknanya indah. Yang ketiga, Lahu juz'un wa juz'uhu wajuz'uhu wa juz'uhu yadullu ala juz'i maknahu wa laysa Terus? lahu dilalah. Walaisa lahu dilalah. Contohnya seperti apa? Abdullah Abdullah sebagai nama sebagai dari nama untuk seseorang. Insan. Seorang, nggak ada dilalahnya. Kemudian yang terakhir Iya, apa? Lahu juz'un wa juz'uhu yadullu ala maknahu wa lahu dilalah Walahu dilalah wa dilalatuhu laisat maksudah. laisat maksudah. Contohnya seperti apa? Hayawanun natik alaman alal insan. alaman alal insan, sebagai nama untuk insan. Pertanyaannya, kalau hayawanun natik sebagai nama untuk singa bagaimana? Masuknya kemana? Gimana? Ada singa dinamai dengan hayawanun natik, masuk kemana? Masuk ke yang kedua, yang ketiga atau yang keempat? Tahan, mikir dulu. Hayawanun natik. Yang ketiga. Yang ketiga. Kenapa alasannya, Mas Jawari? Karena tidak ada dilalah antara hayawanun natik dengan nasab. Dengan paham sudah ya? singa. Iya. Ya udah, berarti kamu paham. Kholas, paham. Coba contoh lagi. Kalau cuma satu contoh kadang masih ini ya. Contoh yang lain. Yang mana? lain. Yang mana yang kamu inginkan? Tebak-tebakan yang lah kita. Oh, itu Tadi- masih hadir. Menentukan yang Sekarang. mana gitu. Sekarang. Jangan. Oh, ini ekstrim ini. Jangan yang ekstrim, yang biasa saja. Ini khawatir kafir bersama kita. Apa? Yang ini saja. Yang apa? Yang ba huruf jer. Ya. Masuk mana? Laisa lahu juz'un. Laisa lahu juz'un.
Bas. Min. Sama. Laisa lahu. Min laisa lahu juz'un. Yang kedua. Min. Karena Min, ya? min ada mim sama nun. Oh iya. Udah paham ya? Berarti dia Kalau masuk man. yang kedua. Ya sama saja Mas Jawari. Man, min, mun, terserah. Enggak, punya kan man kan Pokoknya artinya siapa gitu kan. Mungkin ada. Oh, enggak. Sama saja. Karena yang diinginkan dari apakah bagiannya menunjukkan kepada maknanya, apa mim saja menunjukkan kepada siapa? Enggak. Apakah nun saja menunjukkan kepada siapa? Enggak juga, harus man secara keseluruhan. Ya enggak? Oke. Paham. Pas. Coba contoh yang keempat lagi. Kan ya? Yang keempat, contohnya yang lain adalah kalian punya kuda, namanya adalah hayawanun sohil. Sohil, oke. Kuda namanya hayawanun sohil. Mm-mm. Pokoknya begini. Pokoknya kalian mengambil contoh yang keempat itu, gitu. Menamakan sesuatu, ya enggak? Dengan adatnya. Asna ikut ngaji, ya. Halo. Apa? Lagi nanya lagi. Halo. Dik, sebentar Asna, halo. Ngaji mantik, Rek. Dan paham tadi ya? Paham tadi? Paham. Kemudian setelah itu, bagaimana dengan yang murakkab? Lafadz murakkab. Nah, murakkab yang bukan mufrad. Semua yang tidak masuk kategori 4 tadi, berarti itu murakkab. Cuman permasalahannya sekarang, murakkab itu ada 2 kategori. Kalian cek nanti di depan huri. Cek. Ada murakkab fi kuwatil mufrad. Ada murakkab mahdun, ada murakkab fi kuwatil mufrad. Murakkab. Mahdun. Mahdun murni. Mahdun. Oh, mahdun. Murakkab. Oh iya. Mahdun. Terus murakkab fi quwwatil mufrad. Ya, ada murakkab fi kuwatil mufrad. Oke. Kalau yang murakkab fi kuwatil mufrad, maka ini contohnya seperti Abdullah. Kan murakkab kan Abdullah kan? Oke. Ingat, bukan sebagai nama, tapi sebagai sifat. Abdullahi kaunuhu wasfan. Abdullah sebagai sifat dan bukan sebagai nama. Saya, Mas Jauhari, semuanya yang di dunia ini ya Abdullah gitu, hambanya Allah. Tapi itu kan sebagai sifat. Murakkab, ada abdun, ada Allah, ya enggak? Oh, Abdullah Tapi sebagai sifat itu murakkab fi quwwatil mufrad. Mufrad, ya. Atau semua murakkab idofi, langsung saja Mas Jawari. Semua murakkab idofi, semua murakkab wasfi, itu semuanya murakkabun fi quwwatil mufrad. Di makna mufrad. Hukumnya sama dengan mufrad. Oke. Ya? Nah, Paham. murakkab mahdun. Sedangkan murakkab mahdun itu adalah murakkab isnadi. Ya. Itu ya. Jadi apa? Oke, paham. Jadi yang mana tadi yang saya katakan? Murakkab mahdun berarti itu adalah murakkab isnadi. Yang Contoh. selain isnadi kok itu murakkab, maka itu fi quwwatil mufrad. Contoh yang murakkab isnadi. Hah? Contoh yang murakkab isnadi. Ja'a Zaidun. Muhammadun qaimun. Murakkab isnadi jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah. Yang ada di nahwu. Ya, paham ya? Udah ini paham?
Paham, paham. Murakkab isnadi itu nanti akan dibahas di tasdid. Murakkab isnadi di mana? Di Tasdik. tasdid. Sedangkan yang murakkab fi quwwatil mufrad itu berada di tasawur. Nah ini, sekarang kita baca kitabnya. Musta'malul alfadhi haitsu yujadu. Kita baca kitabnya sekarang. Musta'malul alfadhi haitsu yujadu. Apa ini maksud dengan musta'malul alfadh? Yang dimaksud dengan adalah al-alfadh al-mawdu'ah. Baik. Sebentar lagi setelah selesai baca ini kita akhiri ya. Musta'malul alfadhi haitsu yujadu berarti yang dimaksud dengan musta'mal apa di sini? Alfadh al-mawdu'ah. Al-maudu. Gitu. Ya, karena kemarin kita bahas apa Mas Jawari? Kita bahas al-lafdu dilalah lafziyah wad'iyah. Iya. Bukan istimaliyah, ingat. Maka ini kan dengan musta'malul alfadz adalah al-alfadz al-mawdu'ah. Lafadz-lafadz yang diletakkan terhadap makna. Haitsu yujadu, dimanapun didapatkan. Imma murakkabun, ada kalanya murakkab, ada kalanya mufrad. Fa'awwal, maka adapun yang murakkab. Ya enggak? Maka adapun murakkab. Apa murakkab itu? Ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu dilalatan maksudatan. Sesuatu yang menunjukkan bagiannya terhadap bagian maknanya. Itu ya. Murakkab. Berarti yang selain apa tadi? Yang selain mufrad. Biaksi matala. Biaksi berlawanan ma-nya adalah sesuatu tadi. Matala. Lafat tala yang setelahnya, tala itu ja'a ba'da. Yang setelahnya murakkab, apa itu berarti? Matala berarti mufrad. Nah, sudah. Insya Allah kita akan lanjutkan yang akan datang. Oke. Lupa, Terima kasih, ya. Ustaz. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdi. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih banyak kawan-kawan. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.